teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar teman-teman hari ini? Semoga teman-teman selalu baik dan ada di lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Nur Aisyah dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Di sini saya mengampu semester 6 di program studi pendidikan ekonomi. Teman-teman, saya mau menginformasikan terkait program studi pendidikan ekonomi yang saya sedang jalankan saat ini. Program studi pendidikan ekonomi sudah berakreditasi A teman-teman, dan banyak banget sekali pengalaman yang saya sudah rasakan di program studi pendidikan ekonomi. Pengalaman yang saya sudah rasakan itu mulai dari magang di sekolah-sekolah, mengikuti PLP, dan mengikuti PKL yang telah disediakan oleh program studi pendidikan ekonomi. Program studi pendidikan ekonomi sangat membantu saya untuk mengembangkan jati diri saya, teman-teman. Semoga teman-teman yang melihat video ini tertarik dengan program studi pendidikan ekonomi yang ada di Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Baik teman-teman, sebelum masuk ke materi, alangkah baiknya kita berdoa dulu nih teman-teman. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat buat nanti. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik teman-teman, untuk memulai pembelajaran kali ini, saya akan memberitahu dulu apa sih materi yang akan saya bahas di pertemuan kali ini. Materi yang akan saya bahas yaitu Badan Usaha Perekonomian Indonesia. Sebelum masuk, kita harus tahu dulu nih kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi apa sih yang akan kita bahas di materi kali ini. Jadi KD yang ada di materi ini, KD 3.3 menelaah jenis dan bentuk badan usaha. IPK-nya 3.31 menganalisis jenis dan bentuk badan usaha, merincikan secara jelas jenis dan badan usaha. Yang ketiga, membandingkan kelebihan dan kelemahan BUMN, BUMD, dan BUMS. KD 4.3 yaitu menentukan jenis dan bentuk badan usaha. IPK-nya itu ada menyajikan laporan tentang peran, fungsi, dan kegiatan badan usaha melalui media lisan dan tulisan. Selanjutnya teman-teman, ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini untuk tujuan pembelajaran kita ke depannya. Kita mempelajari materi ini tujuannya buat apa sih gitu kan. Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran dengan menggunakan pendekatan saintifik, peserta didik mampu pertama melalui tayangan PPT, siswa mampu merincikan berbagai jenis, fungsi, peran dari badan usaha itu sendiri. Yang ketiga, setelah diskusi, siswa mampu membandingkan kelebihan dan kekurangan dari badan usaha perekonomian Indonesia. Yang ketiga, melalui kegiatan presentasi hasil analisis dan bentuk badan usaha, siswa mampu mengkomunikasikan dengan percaya diri. Selanjutnya, ada materi pembelajaran. Materi pembelajaran yang nanti saya akan jelaskan ini ada peran BUMN, BUMD, dan BUMS dalam perekonomian. Yang kedua, bentuk-bentuk dari BUMN, BUMD, dan BUMS. Yang ketiga, jenis kegiatan usaha BUMN, BUMD, dan BUMS. Yang terakhir, kebaikan dan kelemahan BUMD, BUMS, dan BUMN. Baik teman-teman, kita lanjut ke inti dari pembelajaran kita kali ini. Kebanyakan orang berpendapat bahwa pengertian badan usaha dan perusahaan tidak terdapat perbedaan. Hal ini didasarkan dari proses produksi yang dilakukan oleh perusahaan, di mana dari proses produksi tersebut akan dihasilkan barang-barang atau jasa yang akan dipasarkan dan dijualkan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Sementara itu, kegiatan badan usaha mempunyai tujuan untuk menghasilkan laba dan keuntungan. Oleh karenanya, pengertian antara perusahaan dan badan usaha seringkali disamakan. Badan usaha
Badan usaha adalah suatu kesatuan yudiris ekonomis yang mendirikan usaha untuk mencari keuntungan. Kesatuan yudiris ekonomis yang berorganisasi atau bekerja sama dalam bidang ekonomi yang bertujuan mencari keuntungan dengan mendirikan suatu perusahaan yang menghasilkan barang dan jasa secara efektif dan efisien. Ciri-ciri dari badan usaha antara lain ada 3 nih teman-teman. Yang pertama, bertujuan mencari keuntungan. Yang kedua, menggunakan modal dan tenaga kerja. Yang ketiga, aktivitas operasional perusahaan di bawah pimpinan seorang usahawan. Selanjutnya, perusahaan. Perusahaan adalah suatu kesatuan teknis dan tempat proses produksi barang dan jasa secara efektif dan efisien. Dengan demikian, dalam perusahaan digunakan tenaga-tenaga dan mesin-mesin serta ongkos-ongkos yang rasionalnya untuk menghasilkan barang dan jasa sebanyak-banyaknya. Akan tetapi, bila dianalisis secara lebih jauh, sebenarnya perbedaan antara badan usaha dan perusahaan itu berbeda. Berikut perbedaan antara perusahaan dan badan usaha itu sendiri. Perusahaan yang pertama merupakan kesatuan teknis produksi, sedangkan badan usaha merupakan kesatuan formal yang yudiris. Yang kedua bertujuan menghasilkan barang dan jasa, sedangkan badan usaha bertujuan mencari keuntungan. Yang ketiga tidak selalu bersifat resmi atau formal, sedangkan badan usaha bersifat resmi dan formal serta harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Yang keempat, bersifat konkret atau nyata seperti pabrik, toko, dan bengkel, sedangkan badan usaha bersifat resmi dan formal serta harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Selanjutnya ada badan usaha. Fungsi dari badan usaha nih teman-teman. Fungsi badan usaha mengandung arti peranan badan usaha dalam melakukan kegiatan agar dapat memberikan suatu manfaat baik bagi badan usaha sendiri yang bersangkutan atau dalam rangka mencari keuntungan maupun manfaat bagi orang lain atau masyarakat dalam rangka mengkonsumsi barang sehingga tercapainya kepuasan. Fungsi badan usaha manajemen. Fungsi badan usaha manajemen ini meliputi tugas-tugas yang harus dimiliki oleh seorang pimpinan untuk menjalankan kegiatan-kegiatan dalam suatu badan usaha. Fungsi manajemen meliputi perencanaan, perorganisasian, penggerakan dan pengarahan serta pengkoordinasian dan pengawasan teman-teman. Selanjutnya ada jenis-jenis dari badan usaha nih teman-teman. Jenis badan usaha secara garis besar, jenis badan usaha dapat digolongkan berdasarkan lapangan usaha dan kepemilikan modal. Nah, sekarang simaklah uraian masing-masing dalam pembahasan berikut. Yang pertama, ada berdasarkan lapangan usaha. Badan usaha ditinjau dari lapangan usahanya, dapat digolongkan menjadi 5 jenis, yaitu yang bergerak di bidang eksekutif, industri, agraris, perdagangan, dan jasa. Yang pertama, saya akan membahas badan usaha yang pertama. Ekstraktif adalah badan usaha yang kegiatan mengambil hasil alam secara langsung sehingga menimbulkan manfaat tertentu. Contohnya pertambangan, perikanan laut, penembangan kayu, dan pengulangan emas atau intan. Yang kedua ada badan usaha agraris. Adalah badan usaha yang bergerak dalam bidang pembudidayaan tumbuh-tumbuhan atau segala kegiatan yang berhubungan dengan pertanian. Contohnya PT Cargill Indonesia, PT Perkebunan Negara, PT Royal Kakanut, Badan Usaha Tambak, dan Badan Usaha Pembibitan. Yang ketiga ada Badan Usaha Industri. Badan usaha industri adalah badan usaha yang kegiatan mengelola dari bahan mentah menjadi bahan siap
untuk dikonsumsi. Contohnya perusahaan tekstil, industri logam, kerajinan tangan, dan sebagainya. Yang keempat, ada badan usaha perdagangan, teman-teman. Badan usaha perdagangan ini adalah badan usaha yang kegiatannya menyalurkan grosir, perdagangan eceran, supermarket, perusahaan ekspor-impor, dan sebagainya. Pasti teman-teman sudah tahu nih contoh dari badan usaha perdagangan ini, seperti warung, supermarket, kayak Indomaret yang ada dekat rumah teman-teman, seperti itu ya. Yang kelima dan terakhir adalah badan usaha jasa. Badan usaha jasa adalah badan usaha yang kegiatannya bergerak dalam bidang pelayanan jasa. Contohnya itu kayak seperti salon yang sering teman-teman kunjungi, dokter, tempat teman-teman untuk berobat, bengkel, notaris, asuransi bank, dan akuntan. Selanjutnya, berdasarkan kepemilikan modalnya, teman-teman. Yang ditinjau dari kepemilikan modal, badan usaha dapat dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu sebagai berikut. Pertama, badan usaha milik swasta atau BUMS. BUMS adalah badan usaha yang seluruh modalnya dimiliki oleh swasta, dapat berbentuk perseorangan maupun persekutuan. Contohnya itu seperti firma, persekutuan komanditer, persekutuan terbatas, koperasi, dan sebagainya. Yang kedua ada badan usaha milik negara atau BUMN. BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya memiliki negara, yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. BUMN bergerak di sektor-sektor yang menguasai hajat hidup orang banyak. Contohnya, perjan, perum, dan persero. Yang ketiga dan terakhir adalah BUMN. BUMN menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah adalah perusahaan badan usaha yang seluruh atau sebagian modal dimiliki oleh negara. Contohnya Bank Pembangunan Daerah atau BPD. Selanjutnya perusahaan daerah air minum atau PDAM, dan terakhir perusahaan daerah angkutan kota. Selanjutnya kita akan merincikan nih teman-teman. Tadi kan saya sudah menjelaskan pengertian dari badan usaha, BUMN, BUMS, dan BUMD. Sekarang saya akan mengulas kembali atau memperjelas pengertian badan usaha milik swasta. BUMS adalah badan usaha swasta. Pada dasarnya adalah sebuah jenis badan usaha yang sebagian besar modalnya dimiliki pihak swasta. Contohnya dari BUMS sendiri yaitu mendapatkan keuntungan secara optimal dalam pengembangan usaha, serta modalnya dapat menciptakan lapangan pekerja bagi masyarakat. Peraturan yang mengatur berbunyi, bidang-bidang usaha yang didirikan kepada pihak swasta adalah bidang yang mengelola sumber daya ekonomi itu sendiri yang bersifat tidak vital dan strategis atau tidak menguasai hidup orang banyak. Selanjutnya dari pengertian, ada bentuk-bentuk dari badan usaha milik swasta ini loh teman-teman. Berdasarkan hukum yang dipilih, badan usaha milik swasta dapat dibedakan dalam bentuk badan usaha perseorangan, firma, persekutuan, komanditer, perseorangan terbatas, dan koperasi. Badan usaha perseorangan adalah badan usaha yang suatu bentuk badan usaha yang hanya didirikan oleh satu orang. Modalnya juga dari satu orang yang sekaligus memimpin dan bertanggung jawab segala atas pekerjaan dan tujuan untuk mendapatkan laba. Jadi dia bekerja sendiri, dari modalnya dia, keuntungan juga untuk dia. Teman-teman, kebaikan apa sih yang ada di dalam badan usaha perseorangan ini? Pertama, organisasinya yang mudah karena aktivitas relatif terbatas dan perusahaan relatif kecil. Yang kedua, kebebasan bergerak pemilik, mempunyai kebebasan yang luas karena setiap keputusan merupakan kata terakhir. Yang ketiga, keuntungan jatuh pada seseorang. Yang keempat, pajaknya rendah.
Yang kelima, rahasia perusahaan lebih terjamin karena umumnya perusahaan sendiri yang menjalankan tugas-tugas penting. Selanjutnya ada kekurangannya. Kekurangan dari badan usaha perseorangan ini ada tanggung jawab pemimpinnya tidak terbatas. Terus besarnya modal tak terbatas. Ketiga, kelangsungan hidup dan kontinuitas tidak terjamin. Yang keempat, kecakapan pemimpin sangat terbatas. Artinya, apabila pemimpin tidak cakap, maka perusahaan akan mengalami kemunduran, teman-teman. Selanjutnya, badan usaha firma. Firma adalah persekutuan dua orang atau lebih untuk mendirikan dan menjalankan suatu perusahaan di bawah nama bersama. Dan masing-masing sekutu atau anggota memiliki tanggung jawab yang sama terhadap perusahaan. Jadi mereka itu lebih bekerja sama dengan baik gitu ya teman-teman. Jadi ada kebaikan dalam firma ini. Yang pertama, kebutuhan akan modal lebih mudah terpenuhi. Yang kedua, pengelolaan perusahaan dapat dibagi sesuai dengan keahlian masing-masing sekutu. Yang ketiga, setiap resiko dipikul bersama sehingga tidak terlalu berat. Yang keempat, keputusan yang diambil baik karena berdasarkan pertimbangan lebih dari seorang. Yang kelima, kemampuan untuk mencari kredit lebih besar karena lebih dipercaya pihak ketiga atau bank sendiri. Kekurangannya ada juga teman-teman. Kekurangan dari firma, pertama, terdapat kemungkinan timbulnya perselisihan paham di antara pemilik dan pendiri. Yang kedua, keputusan yang diambil kurang cepat karena harus menunggu musyawarah akibat tindakan seorang anggota akan menyebabkan terlibatnya anggota yang lain. Yang ketiga, perusahaan dikatakan bubar apabila salah seorang anggota mengundurkan diri atau meninggal dunia. Hal yang penting dalam firma adalah pembagian laba dan rugi sebagai penjelasan dari tanggung jawab masing-masing sekutu. Pembagian laba atau rugi dari firma sesuai dengan perjanjian dalam akta pendirian, teman-teman. Yang ketiga ada badan usaha persekutuan komanditer. Persekutuan komanditer atau CP adalah persekutuan dua orang atau lebih untuk mendirikan usaha di mana suatu atau beberapa orang dari bagian sekutu yang hanya menyerahkan modal sekutu lainnya yang menjalankan perusahaan. Jadi dalam persekutuan komanditer dikenal dengan dua sekutu, yaitu sekutu aktif atau sekutu bekerja, yaitu sekutu yang berhak memimpin perusahaan. Yang kedua, sekutu pasif atau sekutu tidak bekerja, yaitu sekutu yang hanya menyerahkan modalnya saja. Sebenarnya persekutuan komanditer dengan firma hampir sama, sehingga kebaikan dan kekurangan firma juga berlaku untuk persekutuan komanditer. Kebaikan yang lain yaitu modal CV menjadi lebih besar, sedangkan kekurangan sekutu komanditer seolah-olah hanya mempercayakan modalnya kepada sekutu perusahaan. Selanjutnya ada badan usaha perseorangan terbatas, teman-teman. Perseorangan atau PT adalah suatu perusahaan yang memperoleh modal dengan mengeluarkan atau saham, di mana setiap seorang dapat memiliki satu atau lebih saham serta bertanggung jawab besar yang modalnya diserahkan. Mendirikan PT harus dengan akta notaris, teman-teman, serta diumumkan dalam berita negara sehingga PT berbentuk badan hukum. Kebaikan dari PT itu ada: pertama, bertanggung jawab perseroan terbatas. Dua, kebutuhan akan pengembangan modal sudah dipenuhi. Yang ketiga, konstitusi kehidupan PT lebih terjamin, teman-teman. Yang keempat, lebih dipercaya pihak ketiga dalam hal kredit. Yang kelima, efisiensi di bidang kepemimpinan. Yang keenam, lebih mampu memperhatikan nasib buruh dan karyawan. Dari situ ada kekurangannya juga, teman-teman. Yang pertama, perhatian persero terhadap PT kurang. Yang kedua, biaya dalam PT lebih besar. Yang ketiga, memimpin PT lebih sulit daripada perusahaan bentuk lainnya. Yang ketiga ada peran BUMS. Peran BUMS yang pertama, membantu pemerintah membuka cabang produksi yang
tidak ditangani pemerintah. Misalnya perusahaan bakery atau Broters berpatungan dengan Bapindo sejak tahun 1981, menghasilkan pipa ukuran besar untuk memenuhi kebutuhan industri perminyakan dan gas, saluran pipa, pipa pancang, produksi dan sebagainya. Yang kedua, membentuk pemerintahan dalam ekspor non-migrasi, misalnya CPO atau minyak kelapa sawit. Yang ketiga, sebagai partner pemerintah dalam mengelola sumber daya alam, contohnya di bidang perindustrian, Freeport Indonesia, dan lain-lainnya. Yang keempat, membantu pemerintah menciptakan lapangan kerja, adanya kesempatan kerja bagi masyarakat yang memenuhi syarat karyawan. Selanjutnya ada kebaikan dan kelemahan dari BUMS, teman-teman. Kebaikannya itu, pertama, cepat mengambil keputusan karena pemodal biasanya mencari pengelola. Yang kedua, menyumbang pajak untuk kas pemerintah. Yang ketiga, berkontribusi dalam menaikkan produk domestik bruto atau PBD. Yang keempat, penyedia barang dan jasa. Yang kelima, cepat menanamkan modal karena mengelola umumnya sebagai pemilik. Yang keenam, ada menampung tenaga kerja dalam jumlah bentuk yang banyak. Kekurangan dari BUMS sendiri itu, pertama, terlalu memperhatikan laba sehingga tidak memperhatikan lingkup sekitar. Yang kedua, sulitnya mendapatkan pinjaman. Yang ketiga, sering terjadi silang pendapat antara manajemen perusahaan dengan para serikat buruh. Yang keempat, menimbulkan persaingan tidak sehat. Yang kelima, mengalirkan devisa ke luar negeri. Yang kelima nih teman-teman, ada jenis BUMS. Ada 3 jenis BUMS di Indonesia, teman-teman. Pertama, perusahaan swasta nasional. Sebuah perusahaan dengan modal usaha berasalkan dari pihak masyarakat lokal dari dalam negeri, misalnya swasta nasional, contohnya perusahaan swasta nasional. Yang kedua, perusahaan swasta asing. Sebuah perusahaan dengan modal usahanya berasal dari pihak masyarakat luar negeri, contohnya dari Korea menanamkan modalnya seperti implementasi perusahaan di Indonesia. Yang ketiga, ada perusahaan swasta campuran. Sebuah bentuk korporasi perusahaan yang modal usahanya didapatkan dari kerjasama antar pengusaha nasional atau dalam negeri dan pengusaha dari luar negeri, teman-teman. Selanjutnya, tadi kita sudah membahas materi terkait BUMS. Sekarang kita membahas materi dari BUMN, teman-teman. BUMN itu kepanjangan dari Badan Usaha Milik Negara. Pertama yang akan saya bahas, dimulai dari pengertian, sama halnya seperti yang tadi saya menjelaskan tentang BUMS, teman-teman. BUMN pengertiannya adalah badan usaha milik negara yang berbentuk perusahaan perseroan, atau yang teman-teman sering dengar kata persero. Itu sebagaimana dimaksud dalam perusahaan pemerintah nomor 12 tahun 1998 dan perusahaan umum atau Perum. Sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan pemerintah nomor 13 tahun 1998. BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui pernyataan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan, teman-teman. Perseroan adalah BUMN yang berbentuk persero terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau sedikitnya 51% sahamnya dimiliki oleh negara Indonesia dengan tujuan utamanya mengejar keuntungan. Jadi BUMN ini bekerja sama dengan pemerintah Indonesia nih, teman-teman. Jadi 51%-nya itu adalah modalnya pemerintah.
Gitu teman-teman. Selanjutnya ada bentuk badan usaha milik negara. Bentuk BUMN memiliki berbagai macam atau jenis bentuk yang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN. Badan usaha milik negara terdiri dari dua bentuk, yaitu adalah perseroan atau persero dan perusahaan umum atau perum. Penjelasan kedua dari bentuk BUMN adalah sebagai berikut ya teman-teman. Pertama, badan usaha perseroan. Badan usaha perseroan adalah BUMN yang bentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang berbentuk paling sedikit 51%. Berarti itu paling sedikit ya teman-teman. Bisa saja pemerintah mengasih lebih buat BUMN. Sahamnya yang dimiliki oleh negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan ya teman-teman. Maksud dan tujuan badan usaha persero itu ada dua. Satu, menyediakan barang dan jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing sangat kuat. Yang kedua, mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai badan usaha teman-teman. Contoh-contohnya itu seperti Pertamina, PT Kimia Farma, PT Kereta Api Indonesia, itu teman-teman yang teman-teman pikir itu merupakan perusahaan besar yang ada di Indonesia, gitu teman-teman. Selanjutnya ada ciri-ciri badan usaha perseroan atau persero. Ada 10 ciri-ciri badan usaha perseroan teman-teman. Pertama, dalam mendirikan persero diusulkan oleh menteri kepada presiden. Yang kedua, pelaksanaan pendirian yang dilakukan oleh menteri berdasarkan perundang-undangan. Yang ketiga, modalnya berbentuk saham. Yang keempat, status perseroan terbatas diatur berdasarkan perundang-undangan. Sebagian atau keseluruhan modal merupakan milik negara dari kekayaan negara yang dipisahkan. Yang kelima, tidak mendapatkan fasilitas dari negara. Yang keenam, pegawai persero berstatus pegawai negeri. Jadi yang ada kerja di BUMN itu sudah berstatus pegawai negeri ya teman-teman. Yang ketujuh, pemimpin berupa direksi. Yang kedelapan, organ persero yaitu RUPS, direksi dan komisaris. Yang kedelapan, hubungan usaha diatur dalam hukum perdata yang ada di Indonesia teman-teman. Yang ke-10, tujuan utamanya adalah mendapatkan keuntungan. Selanjutnya ada badan usaha perum. Tadi kan persero, sekarang perum teman-teman. Perum adalah badan BUMN yang seluruh modalnya dimiliki oleh negara dan tidak terbagi atas saham. Jadi semua modalnya itu milik negara Indonesia teman-teman. Badan usaha umum memiliki maksud dan tujuan yang didukung menurut persetujuan menteri adalah melakukan pernyataan modal dalam usaha yang lain. Maksud dan tujuan maksud dan tujuan Perum di sini menyelenggarakan usaha yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyedia barang dan jasa berkualitas dengan harga yang dapat dijangkau masyarakat menurut prinsip pengelolaan badan usaha yang sehat teman-teman. Contoh-contoh dari Perum itu ada 4 nih teman-teman yang saya akan berikan. Pertama ada Perum Damri, yang kedua Perum Bulog, yang ketiga Perum Pegadaian, yang keempat Perum Percetakan Uang Republik Indonesia. Selanjutnya ada ciri-ciri badan usaha dari Perum. Ciri-ciri di sini ada 7 teman-teman. Yang pertama, melayani kepentingan masyarakat yang umum. 2, pemimpin berupa direksi atau direktur. Yang ketiga, pekerja merupakan pegawai perusahaan dari pihak swasta. Yang keempat, dapat menghimpun dana dari pihak. Yang kelima, pengelolaan dari modal pemerintah yang terpisah dari kekayaan negara. Yang keenam, menambah keuntungan kas negara. Yang ketujuh, modal berupa saham atau obligasi perusahaan go public. Selanjutnya ada yang ketiga, ada fungsi dan peran BUMN. Tadi kan
fungsi, maksud, tujuan dari Perum dan Persero. Sekarang fungsi dan peran dari BUMN itu sendiri, teman-teman. Karena keunikan BUMN dibanding jenis usaha lainnya, maka BUMN memiliki fungsi dan peran khusus dalam perekonomian Indonesia. Berikut ini yang merupakan fungsi dari peran dan fungsi dari BUMN. Pertama, BUMN memberikan pelayanan kepada kebutuhan masyarakat, terutama yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Misalnya listrik yang dikelola oleh PT PLN, pelayanan jasa angkutan kereta api atau PT KAI. Yang ketiga ada minyak dan gas bumi atau Pertamina yang sering kita pakai, teman-teman. Yang kedua, BUMN dapat mencegah kemungkinan timbulnya monopoli oleh swasta. Selama ini BUMN masih menikmati kedudukan monopoli di Indonesia di sektor industri, pengelolaan antara PT Pupuk, PT Baja. Di sektor perhubungan, beberapa BUMN yang besar juga menikmati monopoli yang mutlak di pasaran tempat mereka bergerak, seperti PT Persero, Garuda Indonesia, Airwalls yang menikmati monopoli dalam pembangunan pesawat jet dalam penerbangan domestik dan PT KAI dalam angkutan kereta api. Yang ketiga, BUMN sebagai sumber penerima negara. Sumber penerima negara berasal dari pajak. BUMN dapat menjadi sumber pendapatan negara selain pajak. Apabila perusahaan negara tersebut mengelola sektor-sektor strategis, besar kemungkinan pembangunan di Indonesia ini akan semakin bertumbuh dengan secara cepat, teman-teman. Yang keempat, ada memperluas lapangan kerja dan mengurangi pengangguran. Dengan dibukanya lowongan kerja di beberapa BUMN akan tercipta lapangan kerja baru. Seperti yang teman-teman tahu, perusahaan BUMN yang ada di Indonesia ini tidak sedikit, teman-teman, banyak. Jadi banyak juga tenaga kerja yang dipekerjakan oleh pemerintah untuk menimbulkan kemiskinan atau pengangguran yang ada di Indonesia sendiri. Yang kelima, ada penyumbang pertumbuhan perekonomian nasional. BUMN merupakan badan usaha negara yang bergerak di berbagai bidang. Salah satunya BUMN yang praktiknya sangat dekat dengan masyarakat, berkesinambungan langsung dengan pertumbuhan perekonomian Indonesia, yaitu badan usaha milik negara yang bergerak di bidang keuangan, teman-teman. Bentuk BUMN dengan keuangan yang praktiknya sangat dekat dengan masyarakat, yaitu bank. Berikut beberapa bank yang termasuk BUMN, diantaranya adalah PT Bank Negara Indonesia, PT Bank Rakyat Indonesia, PT Bank Tabungan Negara, dan PT Bank Mandiri, yang mungkin teman-teman saat ini menggunakan bank-bank tersebut. Yang keenam atau yang terakhir dari fungsi dan tujuan BUMN ada menjadi stabilisator perekonomian. Dengan bantuan BUMN, pemerintah mampu menerapkan kebijakan yang mampu menetralisir masalah perekonomian yang ada dan menghalangi kerja perekonomian bangsa. Untuk itulah kehadiran BUMN tidak bisa berperan sebagai stabilisator perekonomian. Sebagai contoh terjadinya peningkatan harga kebutuhan dan bahan pokok beras yang tidak wajar di pasaran. Waktu itu ketika beras lagi naik-naiknya dan banyak masalah terkait beras. Nah, ketika hal tersebut terjadi, maka inilah saatnya BUMN melakukan perannya sebagai stabilisator perekonomian melalui salah satu BUMN, yaitu Perum Bulog. Tahu kan teman-teman Perum Bulog itu apa? Perum Bulog adalah perum yang berisikan beras-beras yang ada di Indonesia. Itu teman-teman. Yang keempat ada kebaikan dan kekurangan dari BUMN sendiri. Itu teman-teman, apa sih kebaikan dari kekurangan BUMN? Jadi kebaikan dari kekurangan BUMN itu sendiri ada 6, teman-teman. Ada 3.
Yang pertama, perusahaan pada sektor-sektor yang menguasai hajat hidup orang banyak. Yang kedua, menyediakan barang dan jasa publik atau kesejahteraan masyarakat, teman-teman. Yang ketiga, membantu keberadaan usaha lainnya supaya dapat berusaha lebih baik. Itu kelebihan dari BUMN. Dari BUMN juga mempunyai kelemahan nih teman-teman. Kelemahannya itu ada 3 juga. Karena sebagai BUMN bertujuan untuk memberi layanan kepada masyarakat, seolah-olah BUMN tidak perlu efisien dalam pengelolaannya. Jadi banyak juga tidak keefisienan dalam BUMN dalam melakukan tugas-tugasnya, teman-teman. Yang kedua ada maju mundur BUMN tergantung dari niat para penentu kebijakan dari BUMN itu sendiri. Yang terakhir ada lambatnya dalam mengambil keputusan karena pemilik atau pemegang saham atau pemodal adalah pemilik, sehingga untuk memutuskan sesuatu harus melakukan birokrasi yang panjang, teman-teman. Yang kelima ada jenis BUMN atau yang terakhir nih, teman-teman. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 juga menjabarkan tentang bentuk atau jenis BUMN. Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa BUMN terbagi dalam 2 jenis, yaitu perusahaan perseorangan dan perum atau perusahaan badan usaha, perusahaan umum. Yang pertama ada jenis persero. Persero merupakan badan usaha yang berbentuk perseorangan terbatas, di mana modalnya terbagi dalam saham. BUMN jenis ini ditunjukkan untuk mendatangkan keuntungan atau menjalankan fungsi komersial. Selain itu, BUMN persero juga dihadirkan untuk menyediakan produk serta jasa bermutu tinggi bagi masyarakat. Adapun kriteria BUMN persero adalah sebagai berikut, teman-teman. Ada 5. Pertama, pendiri BUMN persero diusulkan oleh menteri kepada presiden. Yang kedua, pendirian dilakukan oleh menteri sesuai perundang-undangan yang berlaku. Yang ketiga, model perseroan terbatas berbentuk saham, teman-teman. Yang keempat, organ persero adalah RPUS, direksi dan komersial. Yang kelima, ada hubungan usaha diatur dalam hukum perdata yang berlaku di Indonesia, teman-teman. Selanjutnya, kalau tadi kita membahas tentang jenis persero, sekarang jenis perum nih, teman-teman. Berbeda dengan BUMN persero, seluruh modal BUMN perum dimiliki oleh negara serta tidak terbagi dalam bentuk saham. Tujuan dari didirikannya BUMN ini adalah menyelesaikan produk atau jasa, menyediakan produk atau jasa berkualitas yang dibutuhkan oleh masyarakat banyak, teman-teman. Catatan pentingnya adalah produk atau jasa tersebut dipasarkan dengan harga yang bisa dijangkau oleh banyak masyarakat. Pengelolaannya pun merujuk kepada prinsip pengelolaan badan usaha yang sehat, teman-teman. Nah, selanjutnya kita dapat membedakan nih, teman-teman, jenis BUMN dan perum dari kriteria berikut. Kriterianya itu ada 7, teman-teman. Yang pertama, badan usaha didedikasikan untuk melayani kepentingan umum. Yang kedua, pemimpin badan usaha merupakan direksi atau direktur. Yang ketiga, pegawai BUMN perum berasal dari pihak swasta. Yang keempat, badan usaha dalam menghimpun dana. Yang kelima, pengelolaan dari modal pemerintah dapat terpisah dari kekayaan negara. Yang keenam, keuntungan badan usaha menambah keuntungan kas negara juga, teman-teman. Yang ketujuh dan terakhir, bagi perusahaan go public, modalnya dapat berupa saham ataupun obligasi, teman-teman. Semoga teman-teman bisa mencerna apa yang saya sudah jelaskan terkait BUMN dan BUMS ya, teman-teman ya. Selanjutnya yang terakhir ini ada badan usaha milik daerah. Pasti teman-teman sudah sedikit paham tentang BUMN. Soalnya tadi saya sudah menjelaskan di awal. Ya teman-teman, di sini saya akan mengulas kembali materi dari badan usaha milik daerah ini. Pertama, ada pengertian badan usaha milik daerah. Badan usaha milik daerah adalah badan usaha yang didirikan oleh pemerintah BUMN yang merupakan
badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh pemerintah daerah, teman-teman. BUMN didirikan dengan tujuan untuk memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah. Pada umumnya, menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik, dan potensi daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik. Untuk mendorong pembangunan daerah atau peran BUMN dirasakan semakin penting sebagai perintis dalam sektor usaha yang belum diminati oleh swasta. Sebagian pelaksanaan pelayanan publik, penyeimbangan kekuatan pasar, dan turut membantu pengembangan usaha kecil dan menengah. BUMN tentu juga dapat berfungsi sebagai salah satu penyumbang penerimaan daerah baik dalam bentuk pajak, dividen, maupun hasil privatisasi, teman-teman. Selanjutnya ada peran, bentuk, dan peran BUMN, teman-teman. Kita membahas bentuknya dulu ya, teman-teman. Bentuk badan usaha milik daerah tidak secara jelas dibedakan pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962. Jadi tidak begitu jelas gitu, teman-teman, apa yang ada di bentuk badan usaha daerah ini. Biasanya dibedakan dalam usaha industri, perdagangan, dan jasa, teman-teman. Selanjutnya ada peran BUMD. Peran BUMD itu ada 5, teman-teman. Pertama, meningkatkan perekonomian dan perkembangan daerah dari penerima pajak daerah setempat akan meningkatkan pendapatan hasil daerah. Yang kedua, membantu meningkatkan produksi daerah dan nasional. Misalnya di daerah setempat ada produk unggulan seperti daerah Solo atau Solo sekitaran Solo atau Jogja sampai Jogja memiliki produk unggulan batik, teman-teman. Dengan produk unggulan tersebut, daerah Solo sampai Jogja akan menampakkan ciri khasnya sehingga daerah lain tertarik untuk berminat terhadap produk tersebut. Jadi tiap daerah memiliki keunggulan atau karakteristik yang berbeda ya, teman-teman. Yang ketiga ada memperluas kesempatan kerja daerah, membuka kesempatan penduduk daerah setempat. Yang kelima, mengusahakan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, teman-teman. Pendapatan yang diperoleh dari sektor pajak digunakan untuk pembangunan daerah setempat, misalnya perbaikan jalan raya. Jadi setiap daerah yang ada di Indonesia ini memiliki itu, teman-teman, kayak pendapatannya sendiri. Jadi kalau teman-teman melihat di jalanan dekat rumah teman-teman itu baik, bagus, ataupun baru diperbaiki, itu karena adanya kerjasama antara BUMD itu tersebut terhadap lingkungan setempat. Jadi BUMD juga memberikan yang terbaik untuk masyarakatnya. Yang keempat ada kebaikan dan kekurangan dari BUMD, teman-teman. Jadi di balik itu semua mereka juga mempunyai kebaikan dan kekurangannya. Kebaikannya itu ada berusaha menyediakan barang-barang untuk kebutuhan pemerintah daerah. Yang kedua, sumber pendapatan asli dari daerah tersebut. Yang ketiga, menyediakan lapangan kerja. Jadi tidak hanya di BUMN, teman-teman, pemerintah mempekerjakan masyarakatnya. Di BUMD juga sama seperti itu. Yang keempat, memberikan keamanan kerja bagi pegawainya, teman-teman. Terus kekurangannya ada 3 nih, teman-teman. Ada yang pertama, pengelolaan penyangkut birokrasi sehingga BUMD kurang cepat mengambil keputusan. Yang kedua, sering kekurangan modal.
Jadi karena mereka tidak bekerja sama dengan pemerintah, jadi modalnya terbatas ya teman-teman. Yang ketiga, maju mundurnya BUMD tergantung kepala daerahnya, karena yang mengangkat dan memberhentikan direksi adalah kepala daerah. Selanjutnya ada yang terakhir, itu ada karakteristik BUMD teman-teman. Jadi dari semuanya itu mereka juga mempunyai karakteristiknya teman-teman yang berbeda. Karakteristik dari BUMD adalah yang pertama, badan usaha didirikan oleh pemerintah daerah. Yang kedua, badan usaha dimiliki oleh satu pemerintah daerah teman-teman. Yang kedua, lebih dari satu pemerintah daerah. Yang ketiga, satu pemerintah daerah dengan bukan pemerintah, atau lebih dari satu pemerintah daerah dengan bukan daerah. Yang ketiga ada seluruh atau sebagian besar modalnya merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan. Yang keempat, bukan merupakan organisasi perangkat daerah teman-teman. Dan yang terakhir, dikelola dengan menggunakan kelaziman badan usaha tersebut teman-teman. Baik, sekian penjelasan dari saya terkait materi Badan Usaha Perekonomian Indonesia. Selalu banyak referensi dengan berbagai sumber dan media yang telah tersedia. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga penjelasan yang saya sudah berikan bisa diterima dengan baik dan semestinya teman-teman. Ingat kata Buya Hamka, tugas kita bukanlah hanya untuk keberhasilan. Tugas kita hanya untuk mencoba. Itulah kita menemukan dan belajar, membangun kesempatan untuk mencapai keberhasilan. Sekian dari saya. Salam untuk keluarga teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya teman-teman.